bahwa yang namanya Coach Sintayong dan tentu Coach Patrick sudah menjadi bagian masa lalu. PSSI umumkan di Jakarta, Roberto Mancini kontrak 4 tahun, target Piala Dunia 2030. Langit Senayan sore itu seolah menjadi saksi lahirnya sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, resmi mengumumkan bahwa pelatih asal Italia, Roberto Mancini, telah menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun untuk menukangi tim nasional Indonesia. Pengumuman monumental itu berlangsung megah di ruang konferensi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, disaksikan oleh para petinggi federasi, wartawan nasional dan internasional, serta ribuan pendukung Garuda yang memenuhi halaman luar gedung PSSI di Jakarta. Keputusan ini bukan sekadar perekrutan pelatih baru. Ini adalah langkah besar PSSI menuju era baru sepak bola nasional dengan visi utama, membawa Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Indonesia babak baru sepak bola Indonesia dimulai. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, berdiri di podium dengan senyum penuh keyakinan. Di belakangnya, bendera merah putih berkibar megah. Hari ini, kita tidak hanya memperkenalkan seorang pelatih. Kita memperkenalkan masa depan, ucap Erick Thohir lantang. Dengan penuh kebanggaan, kami umumkan bahwa Roberto Mancini resmi menjadi pelatih kepala tim nasional Indonesia untuk 4 tahun ke depan. Kontrak ini adalah simbol dari komitmen jangka panjang PSSI untuk membangun tim nasional yang kompetitif dan siap menuju Piala Dunia 2030. Sorak-sorai pun pecah. Dalam sejarah panjang sepak bola Indonesia, belum pernah ada pelatih kelas dunia selevel Mancini, sosok yang sukses membawa Italia menjuarai Euro 2020 dan memiliki rekam jejak luar biasa bersama klub-klub top Eropa seperti Manchester City, Inter Milan, dan Galatasaray. Mancini, saya datang untuk mewujudkan mimpi. Ketika tiba gilirannya berbicara, Roberto Mancini tampil elegan dengan jas hitam dan dasi merah. Ia tersenyum ramah, namun tutur katanya penuh tekad. Saya tidak datang untuk liburan. Saya datang untuk membuat sejarah bersama Indonesia. Saya melihat potensi besar di sini, semangat, gairah, dan energi rakyat yang luar biasa. Saya percaya, dengan kerja keras dan disiplin, Indonesia bisa menembus panggung dunia, ujar Mancini dengan nada meyakinkan. Pelatih asal Jesi, Italia itu juga menegaskan bahwa proyek ini bukan perjalanan instan. Ia meminta waktu dan dukungan untuk membangun fondasi kuat, terutama dari segi taktik, mentalitas, serta infrastruktur sepak bola nasional. Saya ingin membangun bukan hanya tim untuk menang hari ini, tapi tim yang bisa bersaing di dunia. Piala Dunia 2030 adalah tujuan besar, tapi kita mulai dari sekarang, dari dasar yang kuat, tambahnya. Visi dan misi Mancini untuk Indonesia. Roberto Mancini membawa filosofi sepak bola yang sangat terstruktur. Ia dikenal sebagai pelatih yang menekankan keseimbangan antara pertahanan yang solid dan serangan efektif. Bersama PSSI, Mancini sudah menyiapkan peta jalan, roadmap, selama 4 tahun ke depan yang terbagi dalam beberapa tahap. 1. Tahun pertama, 2025-2026 membangun fondasi dan karakter. Pada tahun pertama, Mancini akan fokus membentuk karakter pemain. Ia ingin menanamkan mental juara dan kedisiplinan ala Italia. Pelatihan intensif akan diterapkan mulai dari tim senior hingga kelompok usia muda, U20 dan U23. Saya ingin setiap pemain tahu apa artinya mengenakan seragam merah putih. Mereka harus bermain bukan hanya dengan kaki, tapi juga dengan hati, ujar Mancini. 2. Tahun kedua, 2026-2027 kompetisi dan stabilitas. Di tahun kedua, Mancini akan mengoptimalkan performa tim di kompetisi besar, seperti kualifikasi Piala Asia dan AFF Championship. Ia menargetkan Indonesia tidak sekadar berpartisipasi, tetapi mendominasi di Asia Tenggara dan menembus level Asia. 3. Tahun ketiga, 2027-2028 regenerasi dan naturalisasi cerdas.
Mancini bekerja sama dengan PSSI untuk mencari bakat keturunan Indonesia di Eropa serta mengintegrasikan pemain muda lokal. Ia menolak naturalisasi instan dan menekankan pentingnya kualitas dan loyalitas. Kita tidak butuh pemain naturalisasi yang hanya ingin status. Kita butuh mereka yang bangga menjadi bagian dari Indonesia, tegas Mancini. 4. Tahun keempat, 2028-2029 persiapan menuju Piala Dunia 2030. Tahap terakhir adalah puncak dari seluruh proses. Mancini berencana membawa Indonesia ke babak kualifikasi utama Piala Dunia 2030 dengan skuad yang matang, teruji, dan penuh keyakinan. Dukungan penuh dari pemerintah dan rakyat. Presiden Republik Indonesia juga disebut mendukung penuh langkah besar ini. Dalam pesan tertulis yang dibacakan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, disebutkan bahwa pemerintah siap membantu segala kebutuhan yang berkaitan dengan pengembangan sepak bola nasional di bawah arahan Mancini. Negara mendukung penuh transformasi sepak bola Indonesia. Kami percaya, dengan pengalaman dan visi besar Roberto Mancini, sepak bola kita akan melangkah ke level baru, ujar sang menteri. Sementara itu, dukungan luar biasa datang dari publik. Tagar Welcome Mancini dan Garuda 2030 langsung menjadi trending di media sosial sejak pengumuman resmi dilakukan. Netizen menyebut langkah ini sebagai mimpi yang mulai menjadi nyata. Reaksi dunia, Indonesia diperhatikan dunia sepak bola. Kabar kedatangan Roberto Mancini ke Indonesia sontak menjadi headline di berbagai media internasional. La Gazzetta dello Sport menulis, pelatih juara Eropa kini memulai petualangan baru di Asia Tenggara. Indonesia menjadi destinasi penuh ambisi. Sementara media Inggris, BBC Sport, menyebut langkah ini sebagai keputusan paling berani dalam sejarah sepak bola Asia Tenggara. Bahkan, legenda Italia Gianluigi Buffon memberikan komentar singkat. Mancini bukan tipe pelatih yang asal memilih pekerjaan. Jika dia ke Indonesia, artinya dia melihat sesuatu yang besar di sana. Transformasi sepak bola nasional. Mancini tidak hanya ditugaskan membentuk tim nasional. Dalam kontraknya, ia juga memiliki peran penting sebagai Direktur Teknis Nasional, mengawasi langsung proses pembinaan pemain muda dari akademi hingga tim senior. PSSI memberikan wewenang penuh kepadanya untuk menata ulang sistem pelatihan pelatih lokal, membangun pusat latihan nasional yang modern di Jakarta, membentuk sistem scouting berbasis data untuk menemukan talenta di seluruh Indonesia. Erick Thohir menyebut, Mancini bukan sekadar pelatih. Ia adalah arsitek masa depan sepak bola Indonesia. Metode latihan dan filosofi Mancini. Mancini dikenal sebagai pelatih dengan pendekatan modern dan humanis. Dalam sesi internal, ia selalu menekankan 3 nilai utama. Disiplin tanpa kompromi. Fokus pada kerja tim, bukan individu. Kebanggaan nasional di atas segalanya. Metodenya mencakup pendekatan taktik berbasis data, analisis video mendalam, dan simulasi permainan intensitas tinggi. Ia membawa tim pelatih profesional dari Italia, termasuk pelatih kebugaran, analis, dan psikolog olahraga. Setiap latihan harus punya makna. Kita bukan hanya berlari, tapi belajar menjadi lebih cerdas di lapangan, ujar Mancini dalam sesi perkenalan dengan para pemain. Respon pemain Timnas Indonesia. Beberapa pemain nasional seperti Asnawi Mangkualam, Marcelino Ferdinand, dan Elkan Bagot menyambut antusias kehadiran Mancini. Asnawi mengatakan, "Ini mimpi jadi kenyataan. Saya tumbuh menonton Mancini di Serie A dan Euro. Sekarang dia jadi pelatih saya, luar biasa." Sementara Elkan Bagot menyebut kehadiran Mancini sebagai standar baru bagi sepak bola Indonesia. Dia mengubah cara kami berpikir. Sekarang kami tahu apa artinya berjuang untuk tujuan besar, Piala Dunia.